Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidil awwalina wal akhirin imamil anbiya'i wal mursalin wa khatamin nabiyyin sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Para jamaah yang mulia dan segenap umat junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimanapun berada, yang semuanya semoga oleh Allah selalu dijaga dari segala kejelekan zahir dan batin, dan oleh Allah dilimpahi rahmat dan keberkahan, oleh Allah dilimpahi rizki dan kenikmatan, dan ditinggikan derajatnya, dan oleh Allah Ta'ala diampuni dosanya, ditutupi keaibannya, dan dikabulkan hajat-hajatnya yang baik di sisinya. Dan semoga segala permasalahan umat Islam ini dimanapun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diselesaikan dengan penuh rahmat dan keberkahan. Yang kita cintai para asatid dan para habaib dan keluarga besar Masjid Jami Al-Fatah Cibaduyut. Alhamdulillah, malam ini kita dipertemukan dalam majelis ilmu dan majelis zikir bersama-sama para ahli-ahli majelis-majelis ta'lim, ahli-ahli masjid-masjid dari berbagai daerah, dan juga bersama-sama dengan para tokoh-tokoh masyarakat, para santri, terkhusus para ulama, para habaib, membangun ukhuwah semakin erat, membangun silaturahmi semakin kuat, terutama di era yang sangat banyak fitnah yang menyulut permusuhan dengan sesama muslim, permusuhan dengan sesama bangsa, permusuhan dengan sesama manusia, yang mana kita semua dalam ajaran Islam permusuhan itu adalah
perkara yang sangat dibenci oleh Allah, yang wajib dijauhi oleh seluruh hamba-hamba Allah. Yang Allah perintahkan adalah bagaimana kita sebagai hamba Allah bisa menyayangi sesama ciptaannya. Bagaimana kita sesama manusia bisa berbuat baik kepada sesamanya, bisa berakhlak mulia dengan sesamanya. Ucapan-ucapan yang baik, hatta raut wajah yang selalu penuh senyum, sembringah di hadapan sesamanya. Allah mengajarkan hati hamba-hambanya itu harus selalu bersih dari sifat-sifat yang tercela, baik dalam hubungan dengan Allah maupun dalam hubungan dengan sesama makhluk Allah, baik itu dengan sesama muslim maupun dengan sesama manusia, bahkan dengan sesama ciptaan Allah lainnya. Tidak boleh ada rasa saya lebih mulia dari yang lain, bahkan harus punya rasa bahwa saya adalah ciptaan Allah yang paling berdosa, saya ciptaan Allah yang paling hina. Tidak boleh ada hasud, ya, hasad, yaitu tidak enak hati kalau yang lain mendapatkan kebaikan. Bahkan sebaliknya, hamba Allah itu harus selalu bisa berbuat kebaikan kepada sesama, dan harus bahagia ketika melihat sesama itu mendapatkan kebaikan-kebaikan. Itu sifat-sifat hamba-hamba Allah. Tidak boleh dalam hati ada dengki. Yang harus tumbuh dalam hati adalah sayang. Tidak boleh dalam hati ada memusuhi, membenci. Yang harus ada adalah sayang dalam hati. Dan terus doa-doa kebaikan bagi sesama. Begitu indah ajaran Allah, begitu indah ajaran Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hati hamba Allah, Allah melarang tidak boleh ada suudzon, buruk sangka kepada hamba-hamba Allah yang lainnya. Yang harus tumbuh dalam hati adalah baik sangka. Subhanallah, alam hatinya hamba-hamba Allah dididik oleh Allah, sehingga alam hatinya menjadi bersih, alam hatinya menjadi terang, alam hatinya menjadi agung, alam hatinya penuh dengan cinta dan kasih sayang. Subhanallah, alam hatinya menjadi terpuji, alam hatinya menjadi tempat bersemayamnya berbagai anugerah-anugerah ilahiyah, asrar-asrar ilahiyah, asrar-asrar anwar rabbaniyah. Subhanallah, alam hatinya selalu kontak berhubungan dengan Allah Rabbul Alamin. Alam hatinya penuh dengan kebaikan-kebaikan, amalan-amalan yang soleh.
Alam hatinya penuh dengan ketaatan kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ini alam hatinya hamba-hamba Allah, bayangkan ya. Alam hatinya penuh dengan niat-niat yang agung, niat-niat yang baik, yang niat-niat itu ikhlas karena Allah. Tidak ada karena makhluk. Tidak ingin dipuji oleh makhluk. Tidak berharap kebaikan kepada makhluk. Tidak bersandar kepada makhluk. Tidak bergantung kepada makhluk. Tidak ada kejelekan kepada sesama makhluk. Subhanallah, begitu indah alam hati hamba-hamba Allah yang dididik oleh Allah, yang dididik oleh baginda Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatinya penuh dengan ketenangan. Hatinya penuh dengan kebahagiaan dengan Allah. Kebahagiaan dengan baginda Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Kebahagiaan dengan para kekasih Allah. Kebahagiaan dengan ilmunya Allah. Kebahagiaan dengan pengabdian kepada Allah. Ketaatan kepada Allah. Bahagia dengan zikir. Bahagia dengan Quran. Bahagia dengan sholat. Bahagia dengan saum. Bahagia dengan berbuat kebaikan kepada sesama. Bahagia. Bahagia dengan zakat, bahagia dengan haji, bahagia dengan silaturahmi, bahagia dengan berukhuwah, bersaudara dengan sesama makhluknya Allah. Ini alam hatinya hamba-hamba Allah. Fahami. Alam hatinya hamba-hamba Allah selalu tawadhu, selalu merendah dalam alam hatinya. Alam hatinya hamba-hamba Allah selalu khusyuk. Karena hatinya merasa kedekatan dengan Allah. Merasa diurus oleh Allah. Merasa diperhatikan oleh Allah. Dilihat oleh Allah. Didengar oleh Allah. Merasa dimanapun berada selalu berada di hadapan Rabbnya, di hadapan Allah Jalla Jalaluhu wahda. Hatinya penuh dengan rasa malu oleh Allah. Hatinya selalu bergantung kepada Allah. Hatinya selalu sangat membutuhkan kepada Allah. Hatinya selalu rindu kepada Allah. Hatinya selalu mengagungkan Allah. Penuh cinta kepada Allah. Penuh cinta dan pengagungan kepada seluruh kekasih Allah. Penuh cinta dan pengagungan kepada firman Allah, kepada Al-Quran, kepada ilmu Allah, kepada amal-amal soleh, kepada kalimah thayyibah, kepada akhlak mulia, kepada hamba-hamba Allah yang beriman. Penuh cinta dan ta'zim. Subhanallah. Alam hatinya penuh dengan syukur kepada Allah. Alam hatinya penuh dengan mengingat Allah Ta'ala. Selama akalnya sadar, maka alam hatinya akan terus mengingat Allah Jalla Jalaluhu wahda. Masya Allah. Itu alam hatinya hamba-hamba Allah yang dididik oleh Allah, yang dididik oleh baginda Rasulullah SAW. Hubungan dengan sesama makhluk Allah begitu indah. Lalu bagaimana dengan lisannya hamba-hamba Allah?
lisannya hamba-hamba Allah begitu mulia. Karena lisannya dawam mengucapkan kalamullah. Lisannya dawam mengucapkan kalimah-kalimah yang mulia. Pujian-pujian kepada Allah, pujian-pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pujian-pujian kepada makhluk-makhluk Allah yang Allah muliakan, yang Allah puji. Pujian-pujian kepada segala kebaikan-kebaikan Allah. Subhanallah, pujian-pujian kepada segala yang diperbuat oleh Allah Jalla Jalaluhu wahda. Kepada segala kehendak-kehendak Allah Jalla Jalaluhu wahda. Dan lisan hamba-hamba Allah juga penuh dengan kalimat-kalimat ilmu dan nasihat-nasihat Allah Ta'ala, nasihat-nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang keluar dari lisannya hamba-hamba Allah. Selalu kebaikan dan kebaikan. Masya Allah. Yang keluar dari lisannya hamba-hamba Allah juga solusi-solusi bagi segala permasalahan manusia. Baik di dunianya maupun di alam barzakhnya maupun di akhirat. Yang keluar dari lisan-lisan hamba-hamba Allah adalah sesuatu yang membahagiakan para pendengar, meluluhkan hati yang keras, mengingatkan hati yang lupa kepada Allah, jadi ingat kepada Allah. Masya Allah. Dan juga mendandani jiwa yang gersang dengan akhlak-akhlak yang terpuji. Mencopot semua sifat-sifat yang tercela yang ada pada hati manusia. Dan lisan hamba-hamba Allah keluar daripada lisan tersebut doa-doa yang begitu indah, yang begitu agung. Masya Allah. Ini yang keluar dari lisan hamba-hamba Allah. Allah. Lalu bagaimana yang diperbuat oleh anggota tubuhnya hamba-hamba Allah? Yang diperbuat oleh anggota tubuhnya hamba-hamba Allah yang berhubungan dengan Allah, Masya Allah. Maka jasadnya hamba-hamba Allah akan penuh dengan ruku' dan sujud. Masya Allah. Perutnya akan sering kosong dengan saum dan meninggalkan makanan minuman ya atas perintah syahwatnya. Begitu indah. Pandangan matanya selalu penuh dengan tafakur. Pandangan matanya diperlihatkan kepada Al-Quran, kepada ilmu, kepada wajah-wajah ulama, wajah-wajah aulia, wajah-wajah orang-orang saleh. Masya Allah. Telinganya, pendengarannya diperdengarkan kepada Al-Quran, kepada nasihat-nasihat Allah dan nasihat-nasihat Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga penuh dengan tafakur pendengarannya itu. Begitu pula mulutnya seperti yang tadi disebutkan. Tangannya penuh dengan perbuatan yang baik. Masya Allah. Tangannya ini penuh dengan sedekah,
penuh dengan jariah, penuh dengan menolong sesama, penuh dengan pemberian-pemberian kepada sesama yang menjadi solusi bagi permasalahan kehidupan sesama. Ini tangannya. Begitu indah. Allah. Kakinya penuh dengan amalan-amalan yang begitu agung. Dipakai melangkah ke masjid-masjid, melangkah ke majelis-majelis kebaikan, majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir. Duduk di situ, ya. Penuh juga kakinya dengan pertolongan-pertolongan kepada sesama, memenuhi kebutuhan-kebutuhan sesama ciptaan Allah. Allah begitu indah. Dalam hubungan dengan Allah penuh dengan amal soleh. Dalam hubungan dengan sesama makhluk ini jasadnya penuh dengan amal soleh. Allah ketika ingat akalnya selalu muncul hubungan yang begitu agung, baik dengan Rabbnya maupun dengan makhluknya. Begitu hilang ingatan ketika tidur istirahat, maka sebelum tidur dipusatkan dulu hati kepada Allah Jalla Jalaluhu. Diperiksa dulu alam hatinya. Jangan sampai alam hatinya ada kejelekan kepada sesama hamba Allah, kepada sesama makhluk Allah. Diperiksa dulu juga semua anggota tubuhnya. Jangan sampai anggota tubuhnya ini di situ nempel kezaliman-kezaliman kepada sesama. Nempel maksiat-maksiat kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Kalau ditemukan sebelum tidurnya di alam hatinya ada keburukan baik kepada Allah maupun kepada sesama makhluk Allah, kalau ditemukan pada jasadnya ada maksiat kepada Allah, ada kezaliman kepada sesama makhluk Allah, maka cepat istighfar kepada Allah sebelum tidur, tidak berani tidur. Sebelum dipastikan dulu, bertobat dulu kepada Allah Ta'ala. Masya Allah. Tidak berani tidur sebelum islah dengan sesama. Kalau punya permasalahan dengan siapapun, islah dulu. Minta maaf kepada sesama sebelum tidur. Itu adalah akhlaknya hamba-hamba Allah. Pernahkah dengar cerita bagaimana sahabat-sahabat Nabi dididik oleh Rasulullah SAW seperti itu kehidupannya, sehingga tidak ada yang berani tidur kalau belum memastikan bahwa dirinya terbebas dari segala maksiat kepada Allah, terbebas dari segala bentuk kezaliman hatta yang diperbuat oleh hatinya kepada sesama hamba Allah. Allah, ini ajaran apa yang begitu sempurna, begitu agung? Ini ajarannya siapa? Masya Allah. Hubungan dengan Allah begitu indah, hubungan dengan sesama makhluk begitu indah. Nah, ketahuilah, saking indahnya, saking agungnya, maka iblis dan keturunannya sangat iri. Karena orang-orang yang mendapatkan didikan seperti ini dari Allah, dari Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dia mendapatkan cinta Allah, dia mendapatkan sayangnya Allah yang abadi, dia dikasih pangkat yang tinggi oleh Allah, dia dimuliakan oleh Allah, yang pada akhirnya seluruh malaikat dan seluruh makhluk Allah juga memuliakannya dan mencintainya, karena Allah mencintainya dan memuliakannya. Dan semua makhluk Allah memujinya karena Allah memujinya pula.
Allah. Dan dia akan mendapatkan karunia-karunia dari Allah yang sangat agung, yang tiada habisnya. Dan surga oleh Allah diciptakan dan dicanangkan untuk orang seperti ini. Dan Allah berjanji akan mempertemukan hambanya yang seperti ini dengannya, yaitu dengan Allah. Dan akan mengumpulkan hambanya seperti ini dengan semua kekasihnya di surga. Akan dikasih kenikmatan yang abadi, yang sempurna di surga. Iblis tahu, makanya iblis dan keturunannya bangsa setan sangat iri kepada hamba-hamba Allah yang seperti ini. Maka mereka tidak pernah berhenti dari mulai zaman dulu pertama kali kepada Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Lalu dilanjutkan permusuhan itu kepada semua keturunan Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Dan seluruh anak cucunya iblis mengikuti thoriqah iblis, mengikuti manhajnya iblis. Lalu mengajak manusia, mengajak bangsa jin, menggodanya agar berpaling dari Allah, agar tidak mendengar nasihat Allah, agar tidak mendapatkan ajaran Allah, agar tidak mengamalkan ajaran Allah, agar berbuat maksiat di muka bumi ini, agar berbuat kezaliman-kezaliman kepada sesama makhluk Allah, agar tertumpah darah di mana-mana, agar selalu kacau balau dalam kehidupan manusia, agar bermusuhan, agar berperang, agar manusia itu stres. Di dunia, kelak dikubur lebih stres, kelak di akhirat lebih stres, akhirnya bisa bergabung bersama mereka bangsa setan. Na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Mereka terus goda manusia-manusia dan bangsa jin yang sudah dicuci otaknya oleh iblis ini, oleh bangsa setan ini, dijadikan sebagai pembantu-pembantu setan, pembantu-pembantu iblis. Yang ini disebutkan dengan nama syayatinil insi wa syayatinil jinni, setan-setan manusia, setan-setan jin. Yaitu bangsa manusia dan bangsa jin yang sudah kesetanan, yaitu yang pola fikirnya, semuanya, niatnya, semuanya persis ajaran iblis, ajaran setan. Ini ya yang dijadikan rekan-rekan iblis, rekan-rekan setan, agar manusia dan bangsa jin nasibnya seperti mereka kelak di akhirat. Mereka sadar bahwa mereka kelak di akhirat akan mendapatkan azab yang abadi, akan mendapatkan siksa yang abadi. Mereka menyadari bahwa mereka adalah ciptaan Allah yang paling dihinakan oleh Allah, yang paling dirugikan oleh Allah, yang dilaknat oleh Allah. Laknatan Allah itu dari awal sampai tiada ujungnya. Mereka itu menyadari. Cuma mereka itu ditakdirkan oleh Allah punya hati, punya perasaan kagok berontok, kepalang cerambang. Nah, itu perasaannya yang hadir selalu dalam hatinya. Bukan ingin bertobat, bukan ingin selamat, tidak. Tapi dalam hatinya selalu kagok berontok, kepalang cerambang.
Karena memang sudah takdirnya, sudah guratannya, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala di azalinya menetapkan bahwa iblis dan keturunannya semuanya diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang terkutuk selama-lamanya. Diciptakan oleh Allah sebagai ahli azab Allah yang paling dahsyat kelak di neraka dan abadi selama-lamanya. Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dikondisikan seperti itu. Hatta alam hatinya dikondisikan seperti itu. Tidak mau sadar. Tidak mau sadar. Kita dengar riwayat bahwa iblis pernah datang kepada Nabi Musa alaihissalam, kepada nabi-nabi yang lainnya, ya, minta saran. Datang kepada Nabi Musa, minta saran. Musa, bagaimana saran kamu? Ya, bisakah saya diterima tobat saya oleh Allah? Masih ada cara enggak? Kata Nabi Musa alaihissalam, ada. Bagaimana caranya? Kamu kan kesalahannya dulu itu tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Ya, jadi kalau kamu ingin diterima lagi oleh Allah Ta'ala, maka cari kuburan Nabi Adam. Lalu kamu sujud di atas kuburannya. Ya, coba perhatikan bagaimana dalam hadis ini Rasulullah SAW mengabarkan hal ini. Ya. Kata iblis, dulu aja saya waktu hidup nggak mau sujud, apalagi kalau sudah jadi bangkai, kenapa saya harus sujud ya? Ya, waktu hidup aja saya nggak sujud. Ya udahlah, ya, nanti lagi lah. Ya, nggak jadi. Pernah datang juga kepada Nabi Isa alaihissalam, hal serupa juga sama. Dijawab dengan hal serupa juga sama. Tapi karena memang ditakdirkannya oleh Allah di azalinya, ya seperti itu, ya sudah. Ya, pada akhirnya akan terbukti apa yang Allah takdirkan di azalinya. Na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Allah. Maka di majelis yang agung ini Buya terus ya mengingatkan khususnya kepada diri Buya dan keluarga dan kepada semua umat Islam, mengingatkan tentang hal ini. Marilah kita bersama-sama berjuang dan berdoa untuk menjadi sebaik-baiknya hamba Allah. Hadir di majelis ilmu ingin mendapatkan ilmunya Allah, untuk bisa mengikuti isyarat-isyarat Allah, untuk menimba nasihat-nasihat Allah yang lalu diamalkan itu nasihat-nasihat Allah. Pada akhirnya kita menjadi hamba-hamba Allah yang agung, yang terpuji, yang suci, yang Allah cintai, yang Allah ridhai. Jangan mau diri kita menjadi teman-teman iblis. Jangan rela diri kita menjadi sahabat-sahabat iblis. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan pilih nasib kita sebagaimana nasib iblis. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kita perlu saling nasihat menasehati. Kita perlu saling doakan. Kita perlu saling dukung, saling bantu dalam perjuangan ini. Karena lawan kita adalah setan yang begitu gagah, yang begitu pintar. Lawan kita itu setan. Dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang, tidak pernah berhenti.
terus berjuang. Dan itu harus disadari oleh kita. Dan kita harus selalu ingat itu. Sehingga kita terus membangun benteng. Dan kita terus mengibarkan bendera permusuhan dengan setan. Kita terus berjuang mengusir setan, memusuhi setan. Dan kita harus terus berdoa kepada Allah, memohon perlindungan Allah dari kejahatan setan ini yang terus mengikuti kita. Ya, siangnya, malamnya, di tempat manapun, hatta di masjid sekalipun, di dalam pesantren sekalipun. Ingat, setan itu tidak takut. Setan itu tidak menjauh dari kita. Jangan kita menyangka kalau saya duduk di masjid, ya setan pasti menjauh. Tidak. Kalau saya berpakaian dengan pakaian gamis umpamanya, pegang tasbih, hatta pegang Quran, hatta kita hafal Quran, ini hafal Quran, hafal hadis, setan tidak mau menjauh dari kita. Allah. Bagaimana setan bisa menjauh dari manusia ketika hati manusia yakin kepada Allah dan dipusatkan hatinya kepada Allah. Ikhlas hatinya. Ya. Karena Allah dalam segala hal. Barulah setan tidak bisa dekat dengan orang seperti ini. Ya. Karena hatinya selalu bergantung kepada Allah. Walaupun ilmunya sedikit. Walaupun hafalan Quran dan hadisnya sedikit. Walaupun amal solehnya sedikit. Tapi punya hati seperti itu. Karena yang pertama digoda oleh setan itu adalah hatinya. Bukan jasadnya manusia, tapi alam hatinya. Pertama-tama agar berpaling dari Allah. Itu kunci setan. Itu pertama-tama. Agar ria, tidak ikhlas dalam beramal. Fahami. Maka jika kita ingin menjadi hamba Allah yang segala upaya setan tidak akan mempan kepada kita, jadilah orang yang hatinya yakin kepada Allah, kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan juga hati kita penuh dengan kekhusyuan, dipusatkan selalu kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati kita dipenuhi dengan kekhusyuan, dengan keikhlasan karena Allah dalam segala tindak tanduk kita. Lillahi ta'ala. Yang dicari adalah ridha Allah. Yang dicari hanyalah ridha Allah. Ridha Allah, ridha Allah. Allah selalu mengikuti kepada arahan-arahan Allah, selalu tunduk taat kepada aturan-aturan Allah. Hati kita, bukan jasad kita. Bukan jasad kita. Tapi hati kita itu yang pertama kali. Maka semua amal jasad yang hatinya tidak seperti itu tetap tidak akan ditakuti oleh setan. Setan akan bahagia ketika melihat kita, amalan jasad kita bagus, sepertinya ibadah, tapi hati kita kosong daripada kekhusyuan. Kosong daripada keikhlasan. Kosong daripada ketundukan kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Fahami oleh kita semuanya. Terus berusaha. Ya, perjuangkan oleh kita semuanya. Bagaimana kita esok atau lusa bisa menjadi hamba Allah yang terbaik. Bagaimana kita bisa mendapatkan didikan Allah yang agung. Bagaimana hidup kita selalu mengamalkan hasil didikan Allah dan didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan selamat. Dan orang seperti ini akan selamat pula dari segala fitnah-fitnah yang
digembus-gembuskan oleh setan iblis di muka bumi ini. Kita dalam hidup tidak akan punya musuh kecuali hanya setan. Ya. Kita dalam hidup akan tenang di saat manusia kebanyakannya dilanda fitnah. Di saat manusia kebanyakannya mereka hatinya kotor. Ya. Mereka banyak stres. Hatinya gersang. Nah, orang-orang yang mendapatkan didikan Allah, yang mengamalkan didikan Allah, hatinya akan selalu tenang. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Fahami oleh kita semuanya. Ya. Inilah ya yang bisa Buya sampaikan. Mudah-mudahan kalimat ini manfaat dan menjadi sebab hidayah, khususnya bagi Buya sendiri dan keluarga. Umumnya bagi siapapun yang ingin mendapatkan hidayah, bagi siapapun yang belum mendapatkan hidayah. Dan semoga kumpulan kita ini menjadi sebab segala dosa kita diampuni oleh Allah, segala aib kita ditutupi oleh Allah, segala hajat-hajat kita yang baik di sisi Allah dikabul oleh Allah Ta'ala. Semoga panjang umur semuanya dengan kesehatannya, keafiannya, dan limpahan rahmat dan keberkahan, limpahan rizki, limpahan nikmat dan kebahagiaan, dijauhkan dari segala bala, dari segala musibah, dari segala fitnah, dari segala penyakit dan wabah. Dan di akhir hayat semoga mendapatkan husnul khatimah, mendapatkan syafaat dari junjungan alam Sayyidul Wujud Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan semuanya dijadikan ahli surga Firdaus A'la tanpa dihisab, tanpa diadab, tanpa mendapatkan celaan sekecil apapun, dengan syafaatnya Sayyidul Ahbab Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin. Para jamaah yang mulia, sebelum ditutup dengan salam terakhir, Buya mengajak besok pagi adalah pengajian bulanan di Makom Syekhus Syuyukh Mama Eyang Cibaduyut radhiyallahu taala anhu warḍah, agar kita bisa istiqomah hadir ya setiap Ahad ke 2 pagi besok ya. Lalu tanggal 7 September hari Ahad pagi 7 September yang akan datang, Buya mengundang kepada seluruh umat Islam, terkhusus para ulama, para habaib semuanya, para tokoh masyarakat, aparat pemerintahan Republik Indonesia, untuk bisa hadir di majelis yang agung, majelis ilmu, majelis zikir, majelis maulid ya, bersama-sama pada tanggal 7 September hari Ahad pagi, dimulai dari jam 7 pagi sampai sholat zuhur berjamaah. Sekian dari Buya, mohon maaf dari segala kekurangan, kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.